Iya. Nah, biasanya orang-orang yang mengatakan hal seperti itu, dia hanya melihat tanpa melakukan aksi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Media Pelajar Lampung Podcast. Sore ini kita kedatangan bintang tamu spesial nih dari MAN 1 Pringsewu, Ketua OSIS MAN 1 Pringsewu. Bagi teman-teman nanti yang mau tanya-tanya, kirim salam maupun menyapa gitu kan, bisa langsung saja tulis komentar ya, tulis komentar kalian di live IG kita di Media Pelajar Lampung Podcast. Oke. Jadi teman-teman jangan lupa untuk subscribe Media Lampung Podcast, kemudian follow Media Pelajar Lampung. Nah, oke nih. Bersama saya saat ini ada Kak Najib Akdam Pambudi, ya, Ketua OSIS dari MAN 1 Pringsewu. Oke, untuk teman-teman lebih jelasnya Kak Najib ini akan memperkenalkan diri. Silakan diri Kak, silakan memperkenalkan diri. Oke, sebelumnya halo guys, perkenalkan nama saya Najib Akdam Pambudi. Tempat tanggal lahir saya Pringsewu, Pringkumpul 2004, bulan September tanggal 21. Dan saya adalah ketua OSIS dari MAN 1 Pringsewu. Oke, jadi menjabat dari tahun 2021 sampai 2022. Iya. Ya, oke, masa jabatannya 1 tahun Kak ya. Iya. Oke, teman-teman, jadi ini ketua OSIS langsung dari MAN 1 Pringsewu. Jadi mungkin kalau bintang tamu sebelumnya kan rata-rata SMA, SMK, ini kemudian spesial nih MAN nih. Apa sih kira-kira perbedaannya? Nanti bisa tanya lebih lanjut nih. Kak, untuk sistem pembelajarannya nih yang dilaksanain di MAN 1 Pringsewu. Kalau nggak salah kan kemarin kita kena musibah pandemi COVID-19. Sistem pembelajarannya tentunya beda dong dengan normal gitu kan. Mengalami beberapa fase pembelajaran metodenya. Jadi ada yang daring mungkin kan, ada yang hybrid separuh-separuh gitu kan, mungkin ada yang full juga. Nah, ini untuk lebih jelasnya bisa jelasin nggak kondisi pembelajaran di MAN 1 Pringsewu itu seperti apa? Oke, mungkin kalau untuk dari awal ketika saya masuk itu kondisi pertama ketika pandemi, maka langsung dilaksanakannya daring. Iya. Termasuk MPLS ya? Iya. MOS-nya itu daring juga? Iya, daring juga. Full ya? Jadi full daring karena memang pas awal-awal itu saya masuk dan itu memang puncak-puncaknya parah gitu. Oh, lagi di puncak tuh ya? Maka dari itu mungkin semuanya di online kan, semua pembelajaran online, nggak sama sekali tatap muka. Jikapun ketika memang ada tugas yang wajib dikumpul maka dikumpulnya itu mungkin 2 minggu setelah itu dan waktunya terbatas sekali. Jadi nggak bisa bareng-bareng gitu ya. Boleh dibilang ketat banget. Kenal-kenal tapi nggak paham kali ya sama teman-teman tuh ya. Kenalnya lewat sama online gurunya juga kan. Iya. Jadi itu sangat terkendala banget ya. Kalau disuruh milih nih Kak, kira-kira milih metode pembelajaran yang mana nih? Nah, kalau untuk suruh milih itu kan fase pembelajaran dari awal pertama saya daring total, kemudian setengah-setengah. Saya dan rencananya untuk di kedepannya ini besok masuk itu mau full. Nah, keinginan saya itu memang full karena saya mencari pembelajaran yang secara konsisten, kemudian pembelajaran yang secara aktif dan menyeluruh. Karena kalau misal yang saya dapati ketika daring, kejadian-kejadian yang seperti teman saya lakukan itu hal-hal yang gimana nggak gitu menurut saya. Maka dari itu saya menginginkannya untuk yang full gitu. Oke, jadi mungkin bisa lebih paham lagi dengan kondisi teman-teman, paham dengan gurunya masing-masing, kemudian pembelajarannya juga lebih optimal lagi ya. Benar banget. Oke, jadi dari Kak Najib sendiri lebih memilih untuk tatap muka full. Ya, mudah-mudahan nih terlaksana nih habis lebaran ini ya. Amin. Kita ngomongin ke fasilitas nih Kak. Namanya juga sekolahan gitu kan. Apalagi MAN 1 Pringsewu ini udah cukup terkenal kan, apalagi di Pringsewu, Tanggamus, mungkin dan sekitarnya lah gitu kan. Kira-kira fasilitas yang dimiliki sama MAN 1 Pringsewu itu apa aja nih Kak? Kemudian kalau untuk fasilitas ya seperti umumnya sekolah, seperti lapangan, kemudian laboratorium, gedung, aula, laboratorium, masjid, ya. Cuman kan pembedaannya apa nih? Pembedaannya sekarang lagi dalam proses tambahan bangunan, yaitu MAN-nya itu mau dibuat asrama. Ada asrama. Iya, masih rencana dari school rencananya. Iya, kemudian mau dibangun masjid baru. Oh gitu. Ya. Lebih baru, mungkin lebih besar kali ya kapasitasnya. Iya, untuk kapasitas ya.
Ya karena udah jamaahnya udah lumayan banyak ya. Iya, muridnya kan banyak. Banyak apalagi tatap muka full nanti. Bener banget. Wah, itu kalau masjidnya dikit ya pasti pet-petan. Tahu sendiri ya kan. Anak masih suka main-main juga kan. Nanti malah nyari kesempatan dalam kesempitan. Ya biasalah kalau misalnya anak muda kan kreatif gitu kan. Kadang kan berlebih juga gitu kan. Oke. Next untuk lokal atau jumlah kelasnya nih. Mungkin perangkatan bisa dijelasin nggak berapa? Iya. Kalau untuk perangkatan misal dari kelas 10-nya tuh, dari kelas 10, dari kelas IPA-nya itu ada 4, yaitu IPA 1, IPA 2, IPA 3 dan IPA 4. Nah, kemudian juga ada kelas 10 bagian IPS, IPS 1, IPS 2, IPS 3, IPS 4. Jadi dari masing-masing kelas ada 8 kelas, 8 lokal ya. Nah, kemudian begitu pula di kelas 11 dan kelas 12. Jadi total ada 21 kurang. Ya, 21 lokal. Itu cukup banyak ya teman-teman. Jadi bisa ngambil jurusan IPA maupun IPS. Nih tinggal pilih aja mana yang teman-teman lebih apa ya? Minati kali ya. Kalau kakak sendiri ngambil jurusan apa? Kalau saya pribadi ngambil IPS. Nah, alasannya apa nih? Ya, memang untuk IPS saya orang yang lebih suka untuk bersosialisasi. Dan kalau untuk dalam perhitungan rumus seperti IPA, matematika itu saya akui memang saya cukup berat untuk menjalaninya. Kita cari yang mudah-mudah saja. Bener. Enjoy kan. Jadi bisa belajarannya enak gitu kan. Ini kira-kira kalau jumlah siswanya nih Kak. Ada berapa kira-kira? Kira-kira untuk jumlah siswa. Siswa di Man 1 Pringsewu itu ada 870-an. 800. Itu kebanyakan putri atau putri? Kebanyakan putri. Sama ya seperti SMA juga sekarang banyak ya. Iya. Pria itu minoritas sekarang. Oke, nggak masalah ya kayak. Kita ke kegiatan ekstrakurikuler, OSIS. Ada berapa eskul nih yang ada di Man 1 Pringsewu? Untuk eskul itu ada 18 lebih mungkin. 18 eskul. 18. Aktif semua Kak ya? Aktif. Ini mungkin karena pandemi ya kemarin ya kurang lah ya, tapi mungkin ada solusi-solusi lain, misalnya kegiatannya lewat online gitu kan, atau mungkin yang tadinya nggak tatap muka bisa jadi tatap muka. Ini mulai agak ini mulai berjalan lagi kan? Karena udah aktif lagi. Kalau boleh dibilang eskul yang familiar atau yang favorit deh, yang paling banyak diminati kira-kira? Yang paling banyak diminati itu eskulnya futsal tentunya. Futsal kan dari para laki-laki. Kemudian itu malah bahkan cewek juga. Kalau untuk cewek nggak terlalu, tapi cowoknya ya antusias. Iya, cowoknya antusias banget. Kemudian untuk seperti PIK R remaja, itu kan termasuk organisasi juga. Itu favorit juga ya. Favorit juga. Oke, mantap lah ya. Jadi teman-teman ada 18 ekstrakurikuler, cukup banyak. Jadi bisa memilih nanti ketika teman-teman sekolah ya di mana bisa memilih salah satu atau lebih ya, boleh juga. Boleh lebih tentunya. Yang penting bisa ngatur waktu saja. Bener banget. Ini ngomong masalah kegiatan nih Kak Najib. Kenapa memilih aktif di OSIS? Kan juga banyak organisasi yang lain nih. Bener. Kenapa nih lebih cenderung ke OSIS? Kalau untuk saya pribadi ya karena memang saya pingin mengembangkan diri saya. Kalau memang yang tadinya saya melihat orang yang telah terjun di OSIS tersebut menjadi seperti itu, menjadi seperti gambaran yang saya inginkan. Nah, saya dia bisa kayak gitu. Cobainlah saya juga bisa dong. Iya, gitu kan. harusnya saya juga berarti bisa. pengen membuktikan dong. Benar. Pengen membuktikan karena ngelihat sampel atau teladan dari atasannya, kakak-kakaknya yang dulu tuh kayaknya bagus gitu kan. Iya, jadi bolehlah gitu kan. Oke. Ngomong dulu waktu rekrutmen OSIS itu ada berapa kandidat nih? Ada 4 ya. 4 pasang calon waktu itu ya. Iya. Oke. Kok bisa jadi ada mungkin tips atau strateginya mungkin? Kalau untuk itu saya akan memiliki wakil, kemudian saya bekerja sama membuat visi dan misi. Kan pemilihan pas waktu itu dalam 4 kandidat melalui kampanye. Nah, itu. Dari kampanye itu menegangkan juga kayaknya. Banget sungguh. Iya. Soalnya dalam keramaian menyampaikan apa yang visi dan misi kita tujukan kepada sekolah. Nah, yang terbaik dong. Iya, yang terbaik. Jadi ya harus perfect juga kayaknya nih penyampaiannya. Tapi dibantu sama wakilnya ya untuk menyampaikan visi misi tersebut. Penguat lah ya. Iya. Karena Bapak yakin yang calon yang lain juga bagus-bagus gitu kan. Saingan juga keren-keren gitu kan. Oke nih Kak, pertanyaan selanjutnya nih.
seberapa penting sih ikut organisasi itu menurut Kak Najib? Penting nggak sih gitu ya? Penting banget ya teman-teman ya. Penting banget ya, karena dapat apa Kak? Dapat apa nih? Dalam organisasi itu kita dapat contohnya dari hal yang wajib, bukan wajib, tentunya kita dapat itu sosialisasi. Kita manusia hidup tidak lepas dari hal yang namanya sosial. Betul. Nah, maka dari itu kita sejak dini, sejak muda itu harus bisa berbaur, berorganisasi, bersosialisasi. Adanya di mana? Ya adanya ya di organisasi-organisasi tersebut. Termasuk di OSIS. Termasuk banget di OSIS. Mungkin cara apa ya? Cara berbicara atau komunikasinya juga beda nih Kak. Iya. Antara yang aktif organisasi yang tidak juga gitu kan. Beda. Beda ya. Jadi ketika kita ikut organisasi adalah ya public speak-nya naiklah ya. Public speak-nya naik, kemudian keberanian mental naik. Temennya jadi banyak. Jelas. Oke, jadi yang tadinya kalau saya dulu waktu masuk ruang guru aja waktu SMA gitu kan. Tuh kayak takut gitu ngapain gitu. Tapi ketika jadi ketua OSIS mungkin beda ya. Udah sering mungkin ya kan. Karena udah pengalaman ini udah kegambar lah. Kayak ngurus proposal, ya, menghadap pimpinan gitu kan, ketua kekeswaan, mungkin kepala sekolah dan lain sebagainya itu udah terbiasa ya. Iya, udah sering dilakukan. Cara menyampaikan idenya juga beda kan. Iya. Oke nih, hal menarik yang didapat selama mengikuti organisasi di sekolahan. Ada punya pengalaman menarik, hal menarik yang didapatkan gitu kan? Yang tadinya nggak kebayang nih, ketika ikut OSIS, dapat kayak gini ya gitu kan? Surprise gitu kan? Saya nggak kebayang itu dapat surprise dari guru, dapat suatu hal yang dimana saya itu seakan-akan dikasih kemudahan. Jadi memang jadi ketua ini saya mengurus banyak siswa, kemudian organisasi-organisasi lain yang ada di bawah saya itu bener-bener di support sama guru, kemudian termasuk dispensasi biasanya. Iya bener banget, sebenernya bang ngomong gitu tapi gak enak. Dispensasi biasa ya kan, kita OSIS kemudian tugasnya ketinggalan. Ada alasan ya, ada alasan. Jujur nih teman-teman, tapi nggak apa-apa, ini pembelajaran juga. Iya. Oke. Jadi selain tadi ya famous tadi ya, kita jadi lebih dikenal orang juga. Tadi kita dapat fasilitas, kemudahan juga. Tentunya guru juga perhatian juga, karena kan kita membangun apa untuk ya, sama-sama tujuan sekolah. Ya kan, jadi tentunya ya nggak bisa apa ya, ibaratnya kalau bertabrakan tuh nggak bisa semua, tapi harus prioritas mana dulu gitu. Bener. Oke nih, ada istilah OSIS itu babu sekolah Kak. Ini pendapat negatif nih dari teman-teman, tapi negatif banget. Tapi ya harus kita klarifikasi lah. Menurut dari Kak Najib sendiri, sepakat atau bahkan tidak sepakat dengan perkataan dari oknum nih, oknum yang mengatakan bahwa sekolah OSIS itu babu sekolah nih Kak? Kalau untuk saya pribadi tentunya tidak sepakat. Iya. Saya sendiri sudah terjun. Nah, biasanya orang-orang yang mengatakan hal seperti itu dia hanya melihat tanpa melakukan aksi. Ngomong. Iya, ngomong doang. Jadi nggak tahu apa yang kita lakuin. Emang itu babu atau bukan sebenarnya. Yang kita lakuin itu adalah pengalaman di masa muda untuk mengambil kesuksesan di masa depan. Jadi selangkah lebih maju dari yang kecil. Kita udah ngerintis lah ya, udah mempersiapkan itu lewat jalan OSIS ini kan. Tentunya ya wajar dong ketika kita membantu mensuksesan program sekolah itu wajar banget dong. Masa warga sekolah malah mengkritiknya kayak gitu ya? Enggak, kurang membangun boleh dibilang seperti itu. Tapi ya nggak apa-apa ya Kak, kita bantah, kita patahkan pendapat mereka. Sebenarnya itu tidak benar gitu kan. Next nih, target di kepengurusan OSIS Kaknya Najib ini apa? Target di kepengurusannya apa? Mungkin mencapai prestasi atau dapat apa atau gimana? Kalau untuk target saya kembali ke sekolah itu sendiri yang berbasis agama. Tentunya saya akan lebih memprioritaskan keagamaan dari lingkup sekolah tersebut dalam aturannya, kemudian dalam perilaku sikap sopan santun terhadap para gurunya. Kan namanya siswa banyak macam-macam sikap dan sifatnya. Nah, maka dari itu kami OSIS akan berusaha sebaik mungkin untuk bagaimana menjadikan sikap, sifat, sopan santun, akhlak itu prioritas nomor 1. Warga sekolahnya lebih religi lagi. Kemudian dikejar dengan prestasi-prestasi yang membanggakan sekolah keluar gitu.
Terus memperkenalkan Man 1 dong tentunya dong. Iya, tentunya ya dari hal itu untuk memperkenalkan promosi kita. Ya, soalnya kan tadi ya untuk religinya sudah kan, ada program kerjanya. Terus untuk prestasinya juga udah. Iya. Lah, masa dipendem aja? Benar. Salah satunya dengan ngikutin podcast ini ya. Iya, benar. Podcast ini termasuk untuk publik ke teman-teman biar lebih famous lagi untuk Man 1 Pring Sewu. Iya. Oke nih Kak, untuk pertanyaan selanjutnya terkait dengan event atau kegiatan yang ada di Man 1 Pring Sewu nih. Kira-kira ada nggak sih OSIS itu event besarnya nih selama kepengurusan? Event besarnya berhubung karena memang dari awal mulai OSIS itu sudah dalam puncak COVID yang dimana itu serba online, susah untuk mengeluarkan dana tentunya. Pastinya gitu ya. Jadi untuk kegiatan yang baru kita laksanakan dalam perlombaan itu masih kayak kelas meeting, kemudian juara-juara kelas, kebersihan gitu. Nah, kalau untuk rencana kedepannya itu mudah-mudahan pandemi udah habis nih. Iya, bener banget. Semoga karena itu memudahkan banget untuk kita berkegiatan seperti itu. Apa nanti nih kalau di kedepannya mungkin kita akan adakan pentas seni. Mantap. Iya. Itu salah satu bentuk apresiasi dari teman-teman ya untuk menghibur juga. Iya, tentunya. Karena boring juga kan pembelajaran. Belajar terus tuh ya. Belajar kan butuh hiburan. Olahraga, bisa lewat seni dan lain sebagainya nih Kak. Oke nih, next kegiatan terdekat nih, baik yang sudah maupun yang belum. Selama bulan Ramadan ini mungkin ada buka puasa bersama atau berbagi atau ini kira-kira apa nih programnya dari OSIS ini? Ada berbagi. Kemarin pertama kita dimana berbagi. Itu di sekolah apa di lingkungan apa di mana? Pertama di lingkungan, kemudian kita lanjut. Setelah itu kita lanjut berbagi ke panti di Gunung Kancil situ. Kita bagi sesuai dengan porsi orang yang ada di sana, dengan es, nasi kotak, kemudian snack, dan kemudian kita juga membagikan di beberapa titik. Di tempat-tempat strategis. Prestasi yang sudah diraih sama Man 1 Pring Sewu. Nih prestasi mungkin yang besar-besar dulu Kak. Kira-kira apa yang udah diraih nih? Kalau kemarin sampai provinsi, Duta Moderasi Beragama. Apa itu Kak? Duta Moderasi Beragama. Nah itu kakak kelas dia lulus, kemudian dia menjadi duta satu-satunya di Pring Sewu itu, dan dia sampai provinsi teman-teman. Itu salah satu prestasi yang udah diraih. Mungkin ada lagi satu lagi deh. Kemudian ada juga yang baru kemarin ini yang diadakan duta genre itu. Nah dari kawan-kawan kami bisa dibilang termasuk borong Man 1 Pring Sewu karena di situ ada juara harapan 2 putri, harapan 2 putra, kemudian ada juga yang juara 1 putri Kabupaten Pring Sewu duta genre. Jadi kalau ibaratnya ada juara umum nih ya. Iya, itu kayaknya dapat. Oke nih Kak, untuk program unggulan sekolah nih. Kira-kira yang membedakan Man dengan sekolah lain itu apa nih? Mungkin bagi teman-teman yang baru gabung nih bisa diceritain. Keunggulannya lah. Kalau untuk keunggulannya dia akan lebih mendisiplinkan tentang aturan-aturan terutama moral, sikap dan akhlak. Itu penting banget juga. Penting banget. Kayak misal dalam setiap aturan dalam kelas, kemudian ketika ada guru, itu kita memang harus benar-benar gimana caranya teratur dalam sekolah tersebut. Santun ya. Iya, santun banget. Itu pengaruh banget nggak pandemi terhadap kesantunan siswanya? Pengaruh nggak ini? Nah maka dari itu kan tadi saya bilang di awal namanya siswa kan macam-macam sifat dan akhlaknya. Nah ya ada aja. Ada ya. Jadi teman-teman berpengaruh ternyata ya. Jadi kalau bisa sudahlah gitu kan pandemi itu karena mempengaruhi negatif gitu kan. Iya, positifnya kosong. Kosong malah ya. Oke, kita ke hal unik nih kan. Namanya sekolahan pasti ada hal uniknya dong. Kisah waktu menjadi ketua OSIS, ada nggak hal uniknya? Mungkin surprise atau mungkin begini ya ketua OSIS atau mungkin pengalaman uniknya lah. Iya. Kalau untuk pengalaman uniknya, saya kira kan di MTS saya nggak merasakan jadi ketua gitu. Nah, biasa aja. Ya biasa aja, anggota gitulah. Nah, tapi ketika di Man saya mencalonkan diri menjadi ketua, itu yang saya rasa, ternyata kayak gini ya, unik juga karena kayak saya itu beda dari siswa yang lain gitu. Yang lainnya sekolah sampai jam segini, saya sekolah sampai sore mungkin. Pernah sampai malam? Kalau untuk malam itu pernah sekali, tapi baru sekali. Oke. Jadi beda lah ya sama teman-teman. Beda. Sensasinya udah beda banget. Next nih Kak,
agak sedikit pribadi nih. Boleh nggak sih ketua OSIS itu pacaran? Nah. Duh, ditanya. Mungkin kalau untuk saya pribadi, karena saya ketuanya, saya menolak karena sekolah saya berbasis agama, madrasah, ya profesional lah. Harus profesional. Iya, ini teman-teman yang fansnya ini mulai bingung nih, aduh gimana ya gitu kan. Nanti tunggu waktunya ada gitu. Iya, tunggu waktunya aja. Gak usah khawatir. Tapi gimana ya Kak, namanya juga remaja ya. Iya. Nah, ini pendapatnya Kak Najib nih. Kalau ada nih anggota dari OSIS-nya yang kedapatan kebetulan cinlok nih, cinta lokasi gitu kan. Ada himbauan atau tanggapannya gimana nih? Ya kalau untuk saya pribadi, untuk menghimbau anggota saya ketika saya menemukan hal tersebut, ya memang benar-benar saya himbau dan saya hukum. Yep. Karena memang itu pelanggaran yang berat. Oh, gitu ya. Dia sudah melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan gitu. Udah jelas-jelas kok. Ini sebelum ketahuan gurunya ini dulu sama OSIS. Oh iya, pasti. Dieksekusi dulu. Ketahuan gurunya lain lagi hukumannya. Oke, next. Kisah horor Kak. Tadi ngomong pernah sampai malam. Oh iya, benar. Ada nggak di namanya sekolahan ya? Kan ada cerita-cerita uniknya di situ lah. Pasti. Namanya di kelas karena obrolannya yang ngalor ngidul. Nggak jauh-jauh dari horor nih. Ada nggak spot-spot yang mungkin jadi serem gitu? Ya, di kisah horornya itu di sekolah saya, saya masuk di gerbang pertama itu gapura masuk belok kiri kan, naik, kemudian baru masuk bagian lokasi sekolah. Nah, lurus terus itu nanti ada jalan ke bawah. Jalan ke bawah itu kelas bagian IPS kelas 12. Di belakang kelas 12 itu ada kamar mandi kosong, memang nggak dipakai. Dan kemudian di bawahnya sana itu jurang dan sungai. Jadi ya menurut saya memang hal di situ, hal yang saya lihat kayaknya aksesnya sulit ya. Iya. Diceritakan tadi di bawah gitu kan. Iya, memang. Di jurang lagi gitu ya. Wajar banget ya kan. Udah kayak tempat horor banget lah, apalagi kalau malam. Sendiri itu ya spot paling mengerikannya di situ lah ya. Jadi teman-teman ini harus waspada nih. Apalagi sampai malam. Iya. Ini bukti nyata ya kalau ketua OSIS itu totalitas gitu kan. Enggak pulang cepet lah boleh dibilang kayak gitu. Oke, next nih, kisah unik saat pembelajaran Kak. Jadi tadi ngelewatin beberapa fase pembelajaran ya. Dari full, kemudian hybrid, separuh-separuh, dan ini rencananya mau full gitu kan. Iya. Ada nggak pengalaman unik saat pembelajaran? Kalau untuk pembelajaran unik saat daring nih. Boleh. Kalau pas daring itu uniknya memang unik-unik aneh. Unik-unik aneh nih perilakunya. Iya. Siswanya atau apanya nih? Siswanya aja. Guru honorer, guru baru. Honorer baru kan, apalagi masih muda kan. Masih muda. Aduh, sasaran empuk nih. Iya, kayak gitu kejadiannya. Apa itu? Mungkin makan saat pembelajaran atau gimana nih? Makan saat pembelajaran, minum kopi, habis itu nyantai banget kayak di warung. Malah pewek. Kemudian ada yang malah ngegombalin. Oke teman-teman ya, itu patut mungkin dikurangin lah, dikurangin. Harus dikurangin banget. Entah itu masih honor atau masih muda atau apapun itu kan, itu juga guru kita. Iya, benar. Tetap ada tata keramanya juga ya. Kalau di luar pembelajaran mungkin nggak masalah lah ya. Atau mungkin itu pentas seni, ranahnya berbeda ya. Ini formal teman-teman ya. Jadi ketika formal ini juga harus attitude-nya juga diperhatikan. Oke, jadi menghimbau nih lah ya, teman-teman mungkin lebih diperhatikan lagi. Iya. Mungkin nggak terjadi lagi. Tapi kayaknya sekolah lain juga terjadi. Iya. Memang saya juga di teman-teman saya cerita gitu. Wih, kayak gitu juga ternyata ada yang lebih parah. Oke, itu salah satu. Jadi kita punya pengalaman saat pandemi itu seperti itu. Iya. Itu realita ya Kak ya. Iya. Next nih, pernah nggak ngalamin stres atau pusing sendiri nih? Terkait dengan kegiatan yang OSIS, mungkin kan kegiatannya banyak ya. Ya kalau misalnya support semua temennya oke lah gitu. Ada nggak satu momen itu yang pusing nih, stres nih gitu, pernah nggak? Iya, pernah. Itu terjadi ketika saya sedang mengurusi acara yang mau dilaksanakan di aula. Nah kebetulan kan pas waktu itu dari acara itu masih dalam pembelajaran sesi ganjil dan genap setengah-setengah. Nah di situ anggota organisasi OSIS hanya ada beberapa dan kemudian banyak yang izin karena tidak hadir sekolah. Dan di dalam waktu tersebut kami suruh mengerjakan hal yang dipersiapkan dalam aula tersebut.
saya di situ merasa aduh gimana ini anggotanya nggak ada, bentar lagi acara dimulai, kata saya gitu ya? beban banget kata saya. Akhirnya ya mau nggak mau saya meminta bantuan teman saya, murid yang sedang belajar, murid yang lain untuk membantu saya. Ya itu salah satu dari beberapa masalah yang saya dapat. Ya. Tapi itu suatu halangan ya. Kalau mungkin kalau kita nggak bisa mengatasi kan nggak sampai sekarang kan. Iya. Jadi mungkin ya permasalahan pasti ada, tantangan pasti ada. Tapi gimana caranya kita bisa mengatasi itu? Iya bener banget. Ya kita nggak boleh lari juga kan. Iya. Nah, lari dari masalah. Lari. Ya, aduh. Hadapin aja. Badai pasti berlalu. Bener. Oke, teman-teman kita lanjut lagi ya nih tentang udah sampai pertanyaan terakhir Kak. Nggak sadar. Ini ada pesan nggak untuk generasi muda nih, terutama nih generasi Lampung kan, kita media pelajar Lampung ya kan, teman-teman Lampung yang banyak kan. Untuk generasi muda ya jangan pernah menyerah, karena masa muda adalah masa yang dimana kita merasakan pahit-pahitnya, kemudian kita merasakan pembelajaran yang dimana di muda itu nanti kita nggak akan dapat di masa yang akan datang. Nah, maka dari itu ketika kita ingin merasakan sesuatu, maka coba jangan hanya ngomong tanpa aksi. Jadi ketika kita ingin sesuatu, kita langsung aku pengen itu, orang itu kayak gitu, aku harus bisa kayak gitu dan bahkan lebih gitu. Ada semacam kayak apa ya, sampelnya ya. Jadi kalau itu positif, saya juga bisa ikutin gitu kan. Atau mungkin bahkan dikembangin lagi jadi kita lebih baik lagi gitu kan. Tentunya ada rule-nya lah, ada contohnya lah. Kan masing-masing jangan orang cuman punya tadi contoh. pesannya bagus banget tadi. Jangan cuman ngomong doang gitu kan, tapi action gitu kan. Kebanyakan gitu sih ya. Kebanyakan orang sekarang kayak gitu. Ngomong doang, aksinya kurang. Karena dengan action itu apa ya? Kita jadi menemukan tadi masalah kan? Iya. Terus kita belajar menyelesaikan, nggak lari. Kalau ngomong doang gimana mau menyelesaikan gitu kan? Ketemu aja enggak. Ketemu aja enggak gitu. Next nih untuk pesan buat adik-adik SMP. Untuk adik-adik SMP yang mungkin nanti bisa udah mau selesai sekolahnya dan ingin melanjutkan ke jenjang selanjutnya, Man 1 Pring Sewu membuka lebar. Man 1 Pring Sewu memfasilitasi, kemudian Man 1 Pring Sewu siap menerima peserta didik baru gitu. Siswa-siswi terbaik ya bener sekali yang dicari kan gitu kan. Iya. Oke, thank you banget ini Kak Najib udah ngobrol-ngobrol santai di media pelajar Lampung. Mudah-mudahan menginspirasi. Amin. Atau mungkin ya sharing ya, berbagi lah boleh dibilang kisah-kisahnya. Tentunya nanti ada teman-teman yang memiliki kisah-kisah unik juga, mungkin tema-tema yang lebih bagus lagi bisa DM di media pelajar Lampung. Insya Allah kita akomodir gitu kan, kita jadwalkan gitu. Tapi untuk Kak Najib terima kasih banyak udah gabung kita. Next mungkin kita masih mencoba untuk bekerja sama lagi di lain kesempatan gitu. Jangan putus sampai di sini doang gitu harus kan. Di Next insya Allah kita mengadakan beasiswa juga. Jadi ini mudah-mudahan Kak ya gitu kan, kita dapat donatur, dapat sponsor gitu kan. Amin. Untuk mensupport siswa-siswi yang aktif berorganisasi dan berprestasi lah. Keren tuh. Keren. Jadi teman-teman tetap stay tune ya. Follow IG Media Pelajar Lampung. Tunggu informasi berikutnya yang keren-keren gitu kan. Stay tune guys. Oke. Jadi teman-teman terima kasih Kak, terima kasih udah mau gabung. Sama-sama. Kita akhiri podcast kita kali ini. Jangan lupa subscribe Media Pelajar Lampung Podcast, follow IG Media Pelajar Lampung. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.